9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 yang diusulkan pemerintah provinsi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Siri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2023. Pandangan tersebut disampaikan setelah Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati angka di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81.580.775.411.411 atau Rp81,5 triliun. Penurunan sebesar 2,7% ini atau setara dengan Rp2.037.569.211.939 perlu dicermati dengan seksama sehingga tidak mengganggu pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di Jakarta untuk bisa mencapai 5%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta hingga Desember 2021, penerima bansos PKH di Jakarta berjumlah 90.170 KPM. Bandingkan dengan jumlah penduduk miskin, Jakarta yang mencapai 477.830 orang. Dengan adanya pemberian bansos PKH lokal Jakarta yang dialokasikan dari APBD DKI Jakarta, akan mengakselerasi Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi DKI Jakarta. Mohon penjelasan. Banyak keluhan di masyarakat yang menyampaikan data anggota keluarganya yang hilang sebagai penerima program KJP Plus meskipun kondisi keluarganya masih membutuhkan untuk mendapatkan program tersebut. Pemprov DKI Jakarta perlu lebih transparan dalam kebijakan penetapan penerimaan KJP Plus dan mempertimbangkan banyak hal. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju agar anggaran dan program ini perlu dilakukan secara lebih efektif. Namun, fraksi Partai Demokrat meminta agar pada tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta dapat merealisasikan target prioritas peningkatan akses air minum perpipaan melalui pendampingan pembangunan spam regional, pengembangan jaringan IPA, dan penyaluran subsidi layanan air bersih. Mohon tanggapan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan kesiapannya untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara maju di dunia. Optimisme ini tentu harus ditunjukkan dengan kerja nyata di masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang harus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi permasalahan stunting dari hulu ke hilir bersama Kementerian Kesehatan, diantaranya melakukan sinkronisasi data stunting berdasarkan nama dan alamat. Terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, kemacetan di DKI Jakarta menyebabkan kerugian sekitar 65 triliun rupiah per tahun, tersetara dengan 178 miliar per hari, dan juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak sekitar 2,2 juta liter per hari. Hal ini juga berkontribusi pada pencemaran polusi udara yang merugikan masyarakat. Fraksi PSI mendukung agar penanganan kemacetan dialokasikan 10% dari total APBD 2024 dituangkan ke dalam program-program transportasi publik terintegrasi termasuk MRT, LRT, Transjakarta, Jaklinggo, dan lain sebagainya untuk mengurangi kemacetan serta polusi dan juga untuk meningkatkan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya. Mohon tanggapan. Dalam hal pendistribusian pangan murah, saat ini fraksi Nasdem belum melihat adanya solusi yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah antrian yang terjadi pada saat pengambilan pangan murah. Masih banyak ditemukan warga yang mengantri sejak jam 4:30 pagi, sejak subuh, dan tidak mendapatkan pangan murah tersebut karena kehabisan kuota. Banyak sekali persoalan ini dikeluhkan pada saat kami melakukan kegiatan reses. Adanya mekanisme yang tidak jelas, ini yang disampaikan oleh rakyat DKI Jakarta. Fraksi Nasdem meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat sistem baru saat pengambilan pangan murah.
fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Program sekolah gratis. Kita semua meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup atau ekonomi seseorang, maka yang paling utama dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan orang tersebut. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi peluang taraf hidup orang tersebut. Dalam Perda nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan, pasal 5 ayat 1 berbunyi, warga masyarakat yang berusia 7 tahun sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. Fakta hari ini yang terjadi adalah banyak anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta. Banyak ijazah tertahan di sekolah swasta karena orang tuanya tidak mampu melunasi tunggakan di sekolah-sekolah tersebut. Jadi program sekolah gratis akan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga DKI Jakarta dibanding program KJP. Mohon tanggapan. Kami menilai penerimaan yang dipatok selama ini relatif kecil, bahkan tidak mencapai 0,1% dari total aset yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 450 triliun. Kami meminta mulai tahun 2024 yang akan datang, Pemprov DKI Jakarta mematok target penerimaan menjadi minimal 0,1% dari total nilai aset di atas. Terlebih kita telah memiliki Perda Pengelolaan Barang milik daerah yang menjadi acuan dorongan untuk meningkatkan memanfaatkan aset daerah dalam pelayanan publik maupun terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pada paripurna selanjutnya di hari yang sama, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PSI tentang penanganan kemacetan. Sementara pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai PAN tentang penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan. Di kesempatan yang sama, PJ Gubernur menanggapi pertanyaan fraksi Partai Nasdem, fraksi PAN, dan fraksi Partai Golkar terkait permasalahan penyaluran subsidi pangan. Terakhir, Heru menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, pada bagian pertama saya akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian terkait dengan penanganan banjir, kemacetan, sampah, stunting, dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS pada APBD tahun 2024. Sebagaimana pertanyaan, saran, dan pendapat fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi Partai Nasdem, fraksi PSI, dan fraksi PKB P3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan penanganan banjir sesuai dengan kebijakan yang telah disusun pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, yakni 1. Membangun dan atau revitalisasi sungai, danau, embung, dan waduk. 2. Melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir dan pengembangan sistem pemantauan banjir. 3. Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat serta sinkronisasi program-program, diantaranya sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah dan percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR. Peningkatan kapasitas sungai dengan melaksanakan pengerukan lumpur pada sungai-sungai besar. Terkait penanganan kemacetan sebagaimana pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PSI, kami sampaikan bahwa 1. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Nasdem terkait dengan permasalahan kemacetan berdasarkan Traffic Index telah dilakukan upaya sebagai berikut. Penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrian
dan waktu tunda lalu lintas, dan penataan parkir pada ruas jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda. 2. Menanggapi saran dan masukan fraksi Partai Demokrat terkait dengan penanganan kemacetan, eksekutif mengucapkan terima kasih dan akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengintegrasikan moda transportasi. 3. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar dan fraksi PSI terkait dengan rencana penyesuaian perhitungan komponen subsidi di bidang transportasi. Kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan di bidang transportasi publik dengan tidak mengorbankan kualitas layanan program. Selain itu, rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalisir polusi udara. Terkait penanganan sampah, sebagaimana disampaikan fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi Partai Golkar, fraksi PSI, dan fraksi PKB P3. Jakarta sedang menghadapi permasalahan penanganan sampah, khususnya terhadap sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang sebesar 7.500 ton setiap harinya. Untuk mengatasinya, diperlukan fasilitas pengolahan sampah yang bisa terbangun dalam waktu cepat, efektif, dan dapat mengolah sampah dalam kapasitas besar namun tidak membebani keuangan daerah, baik pada saat pembangunan maupun pengoperasian. Untuk itu, eksekutif melakukan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF yang sesuai dengan kriteria tersebut. Saat ini, fasilitas RDF telah terbangun di TPST Bantar Gebang dan di tahun 2024 direncanakan akan dibangun fasilitas RDF di Rorotan dengan kapasitas pengolahan sampah 2.500 ton per hari. Terkait dengan penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan, sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PAN. Eksekutif telah melakukan sinergi melalui program Jakarta Beraksi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting. Eksekutif telah memfasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagaimana dashboard stunting. Selain itu, dilakukan penguatan fungsi posyandu sebagai tempat screening awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta pemberian makanan tambahan yang diberikan melalui puskesmas dan kelurahan pada ibu hamil dan balita. Terkait pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sebagaimana disampaikan oleh fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PSI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan finalisasi satu data pembangunan, yaitu basis data tunggal yang bersumber dari DTKS dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KI, serta beberapa data sumber lain yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program pembangunan, diantaranya pemberian Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan bantuan pangan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.